Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita sudah berpisah mulai dari Maret ya. Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Berarti 5 bulan lebih kurang ya. Lebih kurang 5 bulan. Bagaimana motivasi kalian untuk belajar, nak? Lemah apa tidak? Makin menurun atau makin meningkat, nak? Naik turun, Sir. Naik turun ya. Apa kendala yang kalian hadapi? Sama dengan Pak Anpani tadi, masalah kuota, internet, jaringan, dan lain sebagainya ya. Iya, Sir. Yang paling utama, kuota. Iya, Sir. Iya, Sir. Ya udahlah, tetap semangat ya anak-anak Bapak sekalian. Masalahnya kalian ini kan udah kelas 12, nak. Udah kelas 12. Jadi kalian carilah motivasi lain yang membuat diri kalian itu tambah semangat untuk belajar. Saya kira seperti itu. Nanti kalian bisa belajarlah lewat YouTube, saya kira banyak. Bapak kira banyak yang berkaitan dengan materi itu banyak, tinggal cari saja. Cari ini, nak. Cari apa? Wifi gratis nggak ada di kampung. Ada, nak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Masuk wifi Pak di sini. Oh iya. Kalau kalian di sini Bapak kasih nih hotspot Bapak, masih ada 60 giga nih Bapak. Bapak. Ya udah ya, tetap semangat ya nak ya, anak Bapak sekalian. Jadi nak, kalau seandainya nggak paham, boleh diskusi sama Bapak, diskusi melalui WA group pun tidak masalah nanti. Karena kan kalian ini untuk masa pandemi ini kan agak minim untuk tatap mukanya. Kita untuk di Zoom aja ini kan 25 menit. Bapak kira bagaimana diri kalian memanfaatkan hal sedemikian ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar turunan trigonometri. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak Bapak sekalian, nanti dari pembelajaran ini dapat menjelaskan pengertian turunan trigonometri bentuknya seperti ini. Ini berarti Bapak ulang lagi, nak. Karena pertemuan kemarin kalian masih ada yang bingung. Bentuknya adalah fx sama dengan u pangkat n, lalu bentuknya fx sama dengan u dikali dengan v, dan bentuknya adalah fx sama dengan u dibagi dengan v. Yang kedua adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan turunan trigonometri. Anak-anak Bapak sekalian, Bapak kira kalian masih ingat ya, karena kan baru hari Selasa semalam kita belajar. Bapak ulangi lagi, kalau di sini Bapak tulis fungsi, lalu di sini Bapak tulis turunan, ini Bapak ingat lagi, takutnya ada yang lupa. Kalau dia fx sama dengan sin x, maka turunannya itu adalah apa, nak? Cos X. Cos X, gampang ya. Yang kedua, kalau dia fungsinya adalah cos X, maka turunannya adalah min sin X. Ya, kalau misalnya fungsinya adalah tangen X, maka turunannya adalah, ingat? Secant kuadrat X. Secant kuadrat X, ya. Lalu kalau fungsinya sama dengan, Bapak ambil, mau apa ini? Kotangen ya? Kotangen X, maka turunannya itu adalah min cosec kuadrat X. Ya. Selanjutnya, kalau turunannya adalah secant X, maka kalau fx-nya, selanjutnya kalau fx sama dengan secant X, maka turunannya adalah secant X tangen X. Yang terakhir itu berarti cosec. Kalau fungsinya adalah cosec X, maka turunannya adalah apa? Minus cosec kali kotan. Min Cosec kali kotangen ya. Oke. Okay. Ini kalau kalian mau cari prosesnya dari sini, Diana. Kalau misalnya fx-nya itu, Bapak kasih satu lah ya, karena kemarin kan Bapak belum jelaskan. Kalau fx-nya itu sin x, ini dari sini, kita udah pernah belajar limit. Limit x menuju 0. Maka di sini nanti fx ditambah dengan h dikurang dengan fx. Mana tahu di antara kalian
ada yang nggak hafal, ternyata ini hafal, bisa gunakan rumus ini. Berarti nanti di sini, kalau dia ini fx sama dengan sin x, maka kalau dibuat sini fx tambah h, maka di sini ditulisnya adalah sin dalam kurung x tambah h. Kenapa x tambah h? Karena di sini x tambah h dia, nak. Kalau di sini x tambah a, maka di sini x tambah a. Sehingga ini bisa ditulis limit x menuju 0, maka ini fx tambah h berarti sin dalam kurung x tambah h dikurang dengan fx. Fx-nya adalah ini. Fx-nya adalah sin x. Lalu per h. Ini diperoleh. Kenapa turunan dari sin x itu adalah cos x. Setelah ini kurang, berarti nanti x dikurang x, itu berarti 0, lalu h dikurang 0, maka ini h per h. Seperti ini. Lalu nak, supaya yang ini jadinya 1, kan udah belajar kita tentang limit trigonometri, maka sama-sama kita kalikan dengan setengah. Sama-sama kita kalikan dengan setengah. Maka ini kan jadinya seperti ini dia, limit h menuju 0, lalu di sini 2 cos setengah, ini tetap aja 2x ditambah dengan h, oke, kali di sini berarti nanti baru di sini sin setengah h per setengah ini dekatkan dengan h ini, berarti kan setengah h. Lalu sisanya kan dengan setengah ini. Maka yang ini, anak-anak Bapak sekalian, yang ini kan jadinya 1 dia. Ini jadinya 1, lalu yang ini habis dengan ini, maka masukkan H sama dengan 0. H sama dengan 0 berarti sini 0 kan? Baru cos setengah dikali dengan 2x, maka hasilnya adalah cos x. Maka dapatlah turunan dari sin x itu adalah cos x. Ini dia terbukti. Gampang kan, nak kan? Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Ini Bapak lambat apa aja, slow aja ngajarnya. Yang penting paham di sini. Paham nggak, nak? Halo? Yes. Ini kayaknya banyak yang tidur atau gimana, nak? Paham sampai sini, nak? Paham, Pak. Betul, paham? Paham? Paham, Sir. Kalian ngomong pahamnya kok kayaknya kok terpaksa sih? Oke, untuk pembuktian cos juga caranya sama dengan ini. Kalau untuk pembuktian tangen, nggak usah pakai cara limit, kalian bisa pakai U per V. Jadi, kalau fx tangen ini sama dengan apa, nak? Tangen sama dengan apa? Sin per cos. Berarti ini Bapak buat sin x per cos x. Maka Bapak misalkan yang ini adalah U, yang ini adalah V. Lalu kita cari turunannya berapa? Turunan sin apa tadi? Turunan sin adalah ini kan? Cos x. Ini dia. Lalu ini V aksen. Turunan dari cos apa? Turunan dari cos adalah ini dia. Min sin x. Maka kita bisa cari turunannya untuk tangen X itu, rumusnya U per V. Berarti kan pertemuan semalam Bapak udah kasih U aksen V dikurang U V aksen. Ini materi kelas 11 ini. Turunan aljabar per V kuadrat. Maka hasilnya, nak, U aksen berapa? Ini dia U aksennya kan? Karena U-nya itu adalah sin, U aksennya adalah cos. Maka cos X. Lalu V. V-nya apa? Ini yang di bawah. Berarti V-nya adalah cos X. Lalu kurang U. U-nya apa? Sin. U-nya itu adalah sin X. Lalu apa lagi? V aksen. V aksennya adalah negatif. Berarti negatif kali negatif ini jadi positif. Nah, berarti sini jadinya sin X. Per V kuadrat. V-nya adalah cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Maka yang di atas ini kan jadi dikali dia. Kalau dikali ini jadinya apa nih? Nih.
Cos kuadrat X. Yes. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Itu identitas trigonometri. Sama dengan berapa ini? 1, Sir. 1. Berarti kan 1 per cos kuadrat X. 1 per cos itu apa? Sekan kan? Berarti karena ini kuadrat jadinya sekan kuadrat X. Maka anak Bapak sekalian, untuk yang kotangen juga bisa diuji seperti ini, dibuktikan dengan ini. Berarti kalau kotangen itu rumusnya apa kotangen? Cos per sin. Nanti kalian bisa buktikan. Lalu sekan itu apa? 1 per cos. Buktikan dengan U per V, sama dengan yang ini. Lalu kosek itu adalah 1 per sin. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalian bisa buktikan ini. Jangan malas, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita paham turunan trigonometri ini. Kalau kita kuasai 6 ini, insya Allah kita bisa kuasai untuk soal-soal berkaitan dengan turunan trigonometri. Maka dari sini nanti kita bisa ubah nih, bisa ubah jadinya kalau misalnya bentuknya adalah misalnya fx sama dengan misalnya sin u, maka ini turunannya jadinya adalah turunkan dulu fungsi ini, berarti u aksen dikali dengan sin. Turunan sin apa? Cos u. Nah, seperti itu dia. Dibuat lagi modelnya seperti ini. Kalau ini tadi X, kenapa dia langsung turunan sin adalah cos? Karena turunan dari X ini kan 1 dia, maka di sini 1 yang di depan. Jadi kalau misalnya U itu adalah fungsi, atau U-nya misalnya 2X, 3X, maka nanti dia turunannya jadi U aksen dikali dengan turunan sin U. Turunan sin U adalah cos U. Oke, sampai di sini paham anak-anak Bapak sekalian? Paham? Oke, Bapak lanjut dengan contoh soal ya. Nih Bapak kasih contoh soal. Jadi nanti tidak ada lagi ya pertanyaan ke-6 ini ya anak-anak Bapak sekalian. Oke, ini contohnya. Kalau ini berarti ini bentuknya adalah fx sama dengan u pangkat n. Berarti turunannya apa? Turunannya adalah n, u, n dikurang dengan 1. Karena U-nya ini adalah fungsi. Di sini U itu adalah fungsi. Nah, kita bisa cari pakai ini. Maka dari sini, yang ini bisa kita cari. Berarti di sini ada 3 dia. Ada 3. Berarti Bapak tulis dulu soalnya. Fx sama dengan, Bapak tulis jadi gini dia. Dalam kurung, cos. Ini V dikurang dengan 2X, baru pangkat dengan 5. Nah, modelnya seperti ini dia, nak. Dari situ bisa kita selesaikan. Yang pertama ini dulu turunkan. Ini turunkan. Ini yang pertama. Yang kedua, turunkan sinnya. Turunkan cos. Yang kedua, turunkan cosnya. Ini dia. Turunkan cosnya. Lalu yang ketiga adalah turunkan ini. Ini adalah yang ketiga. Berarti turunannya adalah berarti ini 5. 5 itu berartinya jadi 5 dalam kurung cos. Tetap ditulis ini. V dikurang 2X, baru pangkat dengan 5 dikurang 1, berarti 4. Selanjutnya turunan cos. Turunan cos itu tadi apa? Min, sin. Sin. Nah, berarti V dikurang dengan 2X. Ini dia. Lalu yang ketiga, turunan V dikurang 2X itu apa? V itu dianggap konstanta, berarti turunannya berapa? 0 kan? Berarti dikali dengan min 2. Maka hasilnya jadinya adalah min kali min, positif. Ini jadi seperti ini. Berarti min 2 dikali min dikali 5. Berarti kan ini hasilnya 10 cos pangkat 4, lalu V dikurang 2X, lalu sin. Jawabannya ini, tapi di option tidak ada. Maka kita harus ubah. Masih ingat rumus ini? Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Ini sudut lengkap. Berarti kita bisa ubah ini menjadi, kita ubah supaya ini
10. 2 kali berapa sama dengan 10? Berarti 2 kali 5. 5 dikali dengan 2, baru nih cos pangkat 3. Berarti ini V dikurang dengan 2X. Berarti ini karena pangkat 4, berarti ada satu lagi di sini. Cos V dikurang 2X, baru dikali dengan sin V dikurang dengan 2X. Maka sampai di sini, nak, kan ada dia yang berkaitan dengan sudut rangkap ini. Ini sama ini. Sama ini dia. Berarti ini berubah jadi, Bapak tulis di sini ya, nggak muat. Maka turunannya itu menjadi 5, berarti cos pangkat 3, dalam kurung V dikurang dengan 2X, lalu sin, kan sin 2A, anggap aja yang ini A-nya, yang ini A-nya. Berarti dikalikan A dikalikan 2 berarti 2V, ya kan? 2V dikurang dengan 4X. Ada nggak jawabannya, nak? Ada nggak? 5 cos pangkat 3 V dikurang 2X sin dalam kurung 2X dikurang dengan 4X. 2V dikurang dengan 4X. A ya? A kan, enggak kan? Ya, Pak. Paham nggak sampai sini? Insya Allah. Insya Allah paham, Sir. Yang bingungnya di mana, nak? Bingungnya? Bingungnya di mana, nak? Halo? Halo, dengan suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar, Sir. Dengar, Bingungnya di Pak. mana kalian? Bingungnya di mana bingungnya? Halo? Sudah paham, insya Allah. Ya udah. Bapak lanjut lah ya. Udah jam berapa rupanya? Bapak lanjut. Untuk nomor 2 sama. Nah, ini dia. Ini soal SBMPTN nih, tapi nggak ada lagi SBMPTN. Namanya sekarang ini kan UTBK. Nah, ini dia. Caranya sama. Yang pertama, anak-anak Bapak sekalian, kita turunkan dulu ini. Ini, turunkan. Yang pertama. Yang kedua, kita turunkan itu yang ini. Pangkatnya. Yang ketiga, kita turunkan ini. Sinnya. Jadi, ini hasilnya jadi gini dia. Turunan sin. Berarti cos kita anggap sin pangkat 2X ini adalah A gitu aja. Anggap aja di sini sin A gitu. Berarti turunan sin adalah cos dalam kurung sin kuadrat X. Ini kan kasusnya sama dengan sin U. Maka turunannya itu adalah U aksen turunan sin cos U. Atau kalau kalian mau tulis kayak gini pun tidak masalah. Turunan sin itu adalah cos U, baru dikali dengan turunan U. Gitu. Berarti ini dia. Berarti turunan sin adalah cos, ini tetap ditulis. U-nya adalah sin kuadrat X, lalu turunkan yang ini. Berarti turunkan 2-nya dulu. Berarti 2, ini tetap ditulis, sama dengan soal nomor 1. Nah, ini dia. Lalu turunan sin apa? Cos X. Jawabannya ini, cuman ada nggak di option? Ada nggak, nak? Nggak ada, kan? Maka yang ini kita ubah. Yang ini kan sama aja dengan sin 2X. Ayo, masih ingat kan? Berarti dia jadinya adalah cos dalam kurung sin kuadrat X sin 2X. Ada nggak jawabannya nih? Apa jawabannya? Kira-kira untuk merubah seperti itu bisa nggak, nak? Mana? Kalian bisa ya? Lanjut? Lanjut, Sir. Ini kayaknya suaranya kayak ini nih. Capek kalian ini, lelah ya. Nah, kalau yang ini gampang lah. Ini kayaknya udah ada nih di YouTube Bapak kan. Oke, ini langsung aja.
Turunannya adalah, cari dulu turunannya. Ini tetap 2, turunan sin, cos. Turunan cos, min, sin X. Turunan cos kan min. Setelah itu kita masukkan. Setengah V ini sama dengan berapa? Sama dengan 90 derajat. Kan 180 dibagi 2. Berarti sama dengan 90 derajat sama dengan 2 cos 90 dikurang sin 90. Berapa cos 90? 2 dikali dengan 0 dikurang dengan 1. Maka jawabannya adalah minus 1. Ini dia. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang, Sir. Mudah? Gampang, Sir. Gampang kali ya. Lanjut. Lanjut, ini. Sir. Nah, ini bentuknya adalah U dikali dengan V. Ini U, yang ini adalah V. Masih ingat? Maka turunannya itu adalah U aksen V ditambah dengan U V aksen. Maka dari sini anak-anak Bapak sekalian bisa didapat U aksennya, turunan ini. Ini U-nya kan? Turunan sin X apa? Cos X. Turunan 1, 0 berarti cos X saja. Lalu P aksen, turunan sin X apa? Cos X. Turunan min 2, 0. Udah nggak usah, berarti tinggal kita substitusikan ini. Berarti F aksen X sama dengan U aksen. Mana U aksen? Ini ya. Berarti cos X dalam kurung V. V-nya mana? Ini dia. Berarti sin X dikurang dengan 2. Tambah U. U-nya ini. Sin X ditambah dengan 1 dikali dengan V aksen. Ini dia. Apa turunannya? Ini dia turunannya. Turunannya adalah cos X. Maka V aksen ini sama dengan, kalikan aja. Berarti cos X dikali ini. Berarti cos X sin X. Yang ini kalikan ini, yang ini kalikan ini, berarti min 2 cos X. Tambah, yang ini kalikan, sama berarti cos X sin X. Lalu ini kalikan, tambah cos X. Maka sampai di sini, yang ini kan sama dengan yang ini. Jadinya berapa itu? Jadinya adalah 2 cos X sin X. Yang ini sama ini dikurang, berarti jadinya min cos X. Lalu yang ini, identitasnya tadi sama dengan apa? 2 cos X sin X? Sin 2. 2 cos X sin X sama dengan apa? Nggak ada min. Sin 2. Sin 2. Sin 2X. Sin 2X. Yes. Dikurang Sin cos 2X kurang cos X. Ada jawabannya? C, Sir. Mana-mana? Oh iya, C. C. Gampang kan, Nak? Gampang, Sir. Gampang, tapi kalau ujian bingung ya? Kalau ujian bingung nggak? Bingung, Sir. Ya udah ya, ini soalnya masih dasar nih, Nak. Oke, tapi nanti kalian bisa ulang-ulangi ya. Satu nomor lagi lah, satu nomor lagi. Satu nomor lagi, nah, ini bentuknya juga U per V. Bentuknya U dikali V. Berarti yang ini adalah U, yang ini adalah V. Berarti U aksennya apa jadinya, Nak? U aksen. Sini nggak X, pakai theta dia. Berarti turunan theta berapa? 1. Turunan V per 2 adalah 0. Baru yang kedua adalah V aksen. Turunan sin apa? Cos. Maka tinggal kita masukkan V aksen sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Masukkanlah. U aksennya berapa tadi? Ini ya, 1. V-nya sin X. Ya kan? Ditambah dengan U-nya. U-nya itu theta ditambah dengan V per 2. Lalu V aksen. V aksennya adalah cos X. Berarti sama dengan sin X. Nah, ini kalikanlah. Berarti ditambah dengan
Theta cos theta. Sorry ya. Seharusnya ini theta. Yang ini theta, kan theta dia. Kebiasaan X ini, theta. Berarti ini theta, lalu di sini dikali dengan berapa, Nak? Dikali dengan berapa ini, sayang? Theta dikali cos theta, jadinya apa? Jadinya apa? Theta cos theta. Ditambah dengan yang ini kalikan. V per 2 cos theta. Maka ini jawabannya. Ada nggak jawabannya nih? Sin theta ditambah dengan theta cos theta ditambah dengan V per 2 cos theta. Ada nggak jawabannya? Nah, Ada, Sir. ada. Kadang-kadang kalau pakai pengamatan kayak ini yang beda, ini jawabannya gitu ya, Nak ya? Lanjut. Bu Adi kok belum datang nih? Kalau yang ini? Saya di sini ya. Oh, Bu Ade. Lanjut, Bu Ade. Janganlah. Jam 10 mati lampu di sini, Pak. Oke, saya udahi lah ya. Bu Ade lanjut lah ya. Ya, Pak. Thank you. Udah ya, Nak ya, biar sama Bu Ade ya. Oke, pertemuan Yes, selanjutnya sir. nanti kita belajar lagi ya. Anak-anak Bapak sekalian, untuk tugas di psikologi saya kira Bapak kira itu untuk ini ya, artinya dikerjakan. Tujuannya itu nanti nggak nilai, tujuannya kalian paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Seperti itu dia anak-anak Bapak sekalian ya. Jadi kalau misalnya nanti tidak paham, bisa WA Bapak. Atau bisa nanti di forum diskusi di psikologi juga bisa. Tapi kalau WA kan langsung Bapak bisa balas gitu. Oke, Bapak kira sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir. Yo. Thank you, Sir. Hmm.